Pertama-tama, kita akan membahas tentang permasalahan pokok pendidikan. Nah, menurut Priyati Megawati dalam jurnal karyanya yang berjudul Meretas Permasalahan dalam Dunia Pendidikan yang diterbitkan tahun 2015, bahwa pendidikan adalah prioritas utama bagi suatu negara untuk mencapai taraf kesejahteraan. Ya, sistem pendidikan kerap dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai kondisi suatu negara. Pada umumnya, negara-negara maju seperti Jepang, Singapura, Inggris, Finlandia, Amerika Serikat, dan masih banyak lagi itu memiliki sistem pendidikan yang baik. Nah, sejalan dengan hal itu, Umar Tirta Harja dalam bukunya berjudul Pengantar Pendidikan tahun 2013 bahwa pendidikan sebagai konsekuensi logis terhadap perkembangan zaman dan pasti sering dihadapkan pada masalah-masalah baru. Pertama, karena sasaran pendidikan itu adalah manusia sebagai makhluk misteri. Kenapa makhluk misteri? Karena tiap-tiap jiwa dan kepribadian manusia itu berbeda-beda. Kedua, karena tujuan pendidikan untuk masa depan yang pastinya tidak mampu diramal oleh manusia. Lalu bagaimana dengan sistem pendidikan? Masih menurut Umar Tirta Harja bahwa satu sistem pendidikan itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sosial budaya. Nah, maksudnya adalah pendidikan itu sebagai sistem yang tergabung dan menjadi bagian penting dalam suprasistem kehidupan sosial budaya bermasyarakat. Dapat kita simpulkan bahwa sistem pendidikan saling sinkron terhadap satu sama lain dan terhadap sektor-sektor lain dalam kehidupan masyarakat. Lalu apa saja sih persoalan-persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita? Nah, ada dua persoalan pokoknya nih. Yang pertama, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Dalam hal ini, kebebasan sangat dijunjung tinggi. Lalu yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja untuk dapat turun ke masyarakat. Nah, maksud dari pertanyaan ini adalah mengacu pada manfaat dan tujuan pendidikan itu sendiri. Education for All atau Pendidikan untuk Semua. Beni Setiawan berkenaan dengan buku karyanya yang berjudul Education for All berusaha mengkritisi tentang sempitnya pemahaman masyarakat memaknai pendidikan itu sendiri. Dalam pandangan masyarakat, pendidikan itu identik dengan sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi. Sehingga bagi siapapun yang tidak pernah mengalami itu semua, dianggap tidak berpendidikan. Dalam mewujudkan pendidikan, kita memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, di antaranya pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi, dan masyarakat itu sendiri. Education for All merupakan salah satu konsep pendidikan yang seharusnya tidak hanya dijadikan sebagai slogan, namun juga merupakan sebuah solusi atau alternatif dalam mengatasi masalah pendidikan. Jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Dan yang keempat, masalah relevansi pendidikan. Berikut pemaparannya. 1. Masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Maksudnya di sini adalah mengupayakan terjadinya pendidikan baik di daerah perkotaan, pedesaan, bahkan di daerah pelosok sekalipun. Sehingga pendidikan itu akan menjadi wahana yang menciptakan atau menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan timbul akibat banyaknya warga, khususnya anak usia sekolah, yang tidak tertampung oleh sistem atau lembaga pendidikan, dikarenakan kurangnya fasilitas pendidikan, baik dari sarana dan prasarananya maupun dari tenaga pendidiknya. Lalu bagaimana pemecahan masalah tersebut? Nah, banyak macam pemecahan masalah yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah yaitu melalui cara konvensional dan cara inovatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemerintah meningkatkan pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa. Langkah-langkah yang diambil pemerintah yaitu secara konvensional dan inovatif.
Secara konvensional antara lain, pemerintah membangun gedung sekolah seperti SD Impres atau ruang belajar. SD Impres sering disebut dengan sekolah kecil, bertujuan untuk membantu rakyat yang belum bisa membaca atau buta huruf. Biasanya ditemukan pada daerah pelosok atau pedesaan. Yang kedua, menggunakan gedung sekolah secara sistem double shift, yaitu sistem pagi dan sore. Sehubungan dengan itu, perlu digalakkan, utamanya dalam pendidikan dasar adalah membangkitkan kemampuan belajar pada anggota keluarga atau masyarakat yang kurang mampu untuk mau menyekolahkan anaknya. Cara inovatif antara lain, yang pertama, sistem pamong dilakukan oleh masyarakat, guru, dan orang tua. Yang kedua, SD kecil pada daerah terpencil. Yang ketiga, membuat sistem guru kunjung. Yang keempat, SMP terbuka atau ISOSA. Yang kelima, kejar paket A dan B. Yang keenam, belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Saya akan membahas masalah mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan tidak sesuai dengan taraf yang diharapkan. Penetapan hasil mutu pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Jika luaran tersebut ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes untuk kerja. Lazimnya, sesudah itu masih dilakukan pelatihan atau pemagangan bagi calon untuk penyesuaian dengan tuntutan persyaratan di lapangan kerja. Padahal, hasil belajar yang bermutu hanya didapatkan atau dicapai melalui proses pendidikan belajar yang bermutu. Jika proses belajar tidak optimal, sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang bermutu. Jika terjadi belajar yang tidak optimal, menghasilkan skor hasil ujian yang baik, maka hampir dapat dikatakan bahwa hasil belajar tersebut adalah semu. Ini berarti bahwa pokok permasalahan mutu pendidikan lebih terletak pada masalah pemrosesan pendidikan. Selanjutnya, kelancaran pemrosesan pendidikan ditunjang oleh komponen pendidikan yang terdiri dari peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana pembelajaran, serta masyarakat sekitar. Seberapa besar dukungan tersebut diberikan oleh komponen pendidikan sangat tergantung pada kualitas komponen dan kerja samanya serta mobilitas komponen yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Sebagai contoh, misalnya, komponen sarana prasarana pembelajaran yang lengkap tetapi tidak didukung oleh guru-guru yang terampil, maka sumbangan sarana tersebut tidak akan mencapai tujuannya secara optimal. Tentang masalah mutu pendidikan, jika mencakup masalah pemerataan mutu, di dalam TAP MPR RI 1988 tentang GBHN dinyatakan bahwa titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenis jenjang pendidikan dan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya untuk memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta khususnya untuk disempurnakan dan ditingkatkan pengajaran ilmu pengetahuan alam dan matematika. Umumnya, kondisi mutu pendidikan di seluruh tanah air menunjukkan bahwa di daerah pedesaan, utamanya di daerah terpencil, lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Acuan usaha pemerataan mutu pendidikan bermaksud agar sistem pendidikan, khususnya sistem persekolahan dengan segala jenis dan jenjangnya di daerah pelosok tanah air atau kota dan desa mengalami peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana pemecahan masalah mutu pendidikan. Meskipun untuk tiap-tiap jenis dan jenjang pendidikan memiliki kekhususan, namun pada dasarnya pemecahan masalah mutu pendidikan bersasaran pada perbaikan kualitas komponen pendidikan, utamanya komponen masukan mentah untuk jenjang menengah dan tinggi, dan komponen instrumental. Upaya tersebut pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengalaman belajar peserta didik.
yang akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan secara garis besarnya meliputi hasil-hasil yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan manajemen sebagai berikut. Yang pertama, seleksi lebih rasional terhadap masukan mentah pada khususnya jenjang untuk SLTA dan PT. Yang kedua, pengembangan prasarana untuk menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Dan yang ketiga, penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran, dan peralatan laboratorium. Yang keempat, peningkatan administrasi, manajemen khususnya yang mengenai anggaran. Lalu yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan menyalahgunakan atau menggunakan dengan tepat sumber daya yang ada untuk menciptakan tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat, pasti pendidikan itu bisa dikatakan efisiensinya tinggi. Begitu juga sebaliknya. Beberapa masalah dalam efisiensi pendidikan adalah bagaimana tenaga kependidikan difungsikan. Yang kedua, bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan. Yang ketiga, bagaimana pendidikan diselenggarakan. Jadi bagaimana tenaga kependidikan difungsikan. Maksudnya adalah bagaimana tenaga kependidikan itu ditempatkan pada tempat yang tepat atau tidaknya. Yang kedua, bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan. Maksudnya adalah bagaimana hal yang sudah disediakan untuk sarana sebagai pendidikan digunakan dengan tepat atau tidak, karena ini akan mempengaruhi efisiensi dalam pendidikan. Yang ketiga, bagaimana pendidikan dan diselenggarakannya pendidikan tersebut. Maksudnya, bagaimana pendidikan tersebut dijalankan dan bagaimana diselenggarakannya. Jika diselenggarakan dengan baik, maka efisiensi pendidikan ini akan bisa dikatakan tinggi. Tapi jika sebaliknya, maka efisiensi kependidikan akan tergolong rendah. Yang keempat, masalah relevansi pendidikan. Dalam masalah relevansi pendidikan ada 2 poin. Yang pertama, masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dan yang kedua, jika sistem pendidikan menghasilkan luaran yang dapat mengisi semua sektor pembangunan, baik yang aktual maupun yang potensial dengan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Dalam masalah relevansi pendidikan, kriteria relevansi cukup ideal jika dikaitkan dengan sistem pendidikan serta gambarnya. Yang pertama, status lembaga pendidikan itu sendiri masih bermacam-macam kualitasnya. Jadi masih ada tingkatan yang berbeda. Yang kedua, sistem pendidikan tidak pernah menghasilkan luaran siap pakai, yang ada siap kembang. Jadi tidak ada yang menghasilkan luaran siap pakai, yang ada hanya siap kembang. Setelah itu, peta kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratannya yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk menyusun programnya tidak tersedia. Jadi peta kebutuhan ini tidak tersedia bagi lembaga-lembaga pendidikan. Dari keempat macam masalah pendidikan tersebut, masing-masing dikatakan teratasi jika pendidikan pertama dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar. Artinya, semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam satu satuan pendidikan. Kedua adalah dapat mencapai hasil yang bermutu. Artinya, perencanaan dan pemrosesan pendidikan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Ketiga adalah dapat terlaksana secara efisien. Artinya, pemrosesan pendidikan sesuai dengan rancangan dan tujuan yang ditulis dalam rancangan. Selanjutnya adalah produknya yang bermutu tersebut relevan, artinya hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Jadi kesimpulannya adalah sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat sebagai suprasistem.
Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak disinkronkan dengan pembangunan nasional. Artinya, suatu permasalahan internal dalam sistem pendidikan selalu ada kaitannya dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya, masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dari mana murid-murid sekolah tersebut berasal, serta masih banyak lagi faktor-faktor lainnya di luar sistem persekolahan yang berkaitan dengan mutu hasil belajar tersebut. Bagaimanapun dalam perkembangannya, pendidikan di Indonesia senantiasa harus menghadapi beberapa masalah di setiap tahapnya. Masalah-masalah tersebut hanya dapat diselesaikan dengan partisipasi dari semua pihak yang terkait di dalam sistem pendidikan, seperti orang tua, guru-guru, kepala sekolah, masyarakat, dan juga peserta didik itu sendiri. 4 masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya adalah: pertama, masalah pemerataan pendidikan, yang kedua, masalah mutu pendidikan, ketiga, masalah efisiensi pendidikan, serta keempat, masalah relevansi pendidikan.